Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaiha. Nomor induk mahasiswa 2112158 mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2022 IAIN Bukit Tinggi, Sumatera Utara. Hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di MA Al-Alawiyah dengan materi Surat Al-Furqan ayat 67 tentang hidup sederhana dan cara membelanjakan harta. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Hari ini pertemuan kita pertama di semester baru di tahun pelajaran 2022-2023. Semoga sekarang kalian sudah kelas 3 ya. Kelas 12 Aliyah harus lebih mandiri, harus lebih dewasa. Masih ketemu sama Bu Zul di mata pelajaran Quran Hadis. Sebelum pelajaran dimulai, silakan berdoa dulu dipimpin sama Mas Egi. Silakan Mas Egi. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Selanjutnya Bu Zul cek absen dulu ya. Ahmad Alvin Afrianto, Ani Hidayanti, Ayu Wulan Sekarsari, Bagus Maulana Ihsan, Devi Kurniawati Salviana, Egi, Elisa, Emma, Fitria, Budaya, Indah Nuraini, Meliana Putri. Sudah selesai. Kalian lebih semangat. Bu Zul akan memutarkan video Mars Madrasah gitu ya, biar kalian itu semangat dan menjiwai. Bagaimanapun juga kalian kan di madrasah ya, di lingkup madrasah itu harus tahu Mars Madrasah seperti apa. Bersada bumi Nusantara, pemimpin amanah jenis seluruh bangsa, sambung berwibawa. MAIN SMA selalu membangun, terus berjuang, membangun bangsa, bertanggung mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Membahana di bersada bumi Nusantara, pengemban amanat, mencerdaskan tunas bangsa, santun berwibawa. RAMIMTSMA bahu membahu turut berjuang membangun bangsa
hebat, luar biasa. Nah, supaya tambah semangat, Bujul akan memutarkan satu lagi. Tari penguin. Jadi nanti kalian tambah semangat mempelajari Qur'an hadis. Ya, sama-sama boleh berdiri ya. Sebelum pelajaran Buzul mulai, coba kalian tengok kanan kiri, di bawah meja barangkali ada sampah. Kalian boleh dibuang kalau ada sampahnya. Sudah ya, aman ya. Pastikan hanya buku Quran hadis yang ada di meja kalian. Siapkan alat tulisnya seperti itu. Nah, sudah siap mulai ya pembelajarannya ya. Oke. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang membudidayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Cukup terlihat jelas ya? Oke. Nah, apa saja sih yang akan dipelajari? Dalam bab ini nanti kalian akan mempelajari tentang surat Al-Furqan ayat 67 dan surat Al-Isra ayat 26 sampai 30 tentang sifat kesederhanaan dan kesederhanaan dalam hidup. Selanjutnya kalian akan mempelajari tentang surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82 tentang kisah Qarun. Mesti kalian sudah pernah dengar ya surat Qarun itu seperti apa kisahnya. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang surat Al-Baqarah ayat 177 tentang beberapa macam kebajikan. Jadi kebajikan itu apa saja sih? Nanti kita juga akan mempelajarinya. Selanjutnya surat Al-Maun tentang bermegah-megahan di dunia. Ada yang tidak hafal surat Al-Maun ayat 1 sampai 7? Hafal ya? Mestinya hafal lah. Sudah Aliyah mestinya hafal seperti itu. Nah, kalian bisa mencari artikel ataupun materi tentang membudidayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Kalian bisa lihat di internet, itu banyak sekali. Nah, selanjutnya Bujul akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang
hidup sederhana. Nah, tujuan yang akan kita pelajari setelah mempelajari materi ini adalah yang pertama, kalian bisa membaca dengan fasih surat Al-Furqan ayat 67 dan surat Al-Isra ayat 26 sampai 30 dengan baik. Jadi sesuai dengan makhorijul huruf dan sesuai dengan kaidah pembacaan, yaitu tajwid, begitu ya. Selanjutnya, kalian bisa menunjukkan sikap disiplin. Jadi dalam membaca Al-Quran itu kalian juga harus disiplin dalam membaca surat, khususnya adalah surat Al-Furqan ayat 67 dan surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Nah, selanjutnya kalian juga bisa menunjukkan sikap kerjasama dalam menganalisis kandungan surat Al-Furqan ayat 67 dan surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Nanti ada diskusi, jadi nanti di situ kalian bisa dilihat percaya diri enggak sih dalam mempresentasikan, dan saat kalian bertanya juga cukup pede enggak, seperti itu. Selanjutnya kalian juga bisa menelaah makna mufrodat. Makna mufrodat itu berarti arti kata per arti per kata, begitu ya. Selanjutnya kalian juga bisa menguraikan tentang hidup sederhana yang dibahas dalam surat Al-Furqan ayat 67 dan surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Selain itu, kalian juga bisa mendemonstrasikan hafalan. Jadi, setelah kalian tahu surat Al-Furqan ayat 67 itu seperti apa, nanti kalian juga harus menghafalkannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Selanjutnya, Bu Jul akan menyampaikan sistem pembelajarannya ya. Seperti biasa, pas kalian kelas 10, 11 kemarin ya, kontra belajar itu tetap berlaku. Jadi persentase kehadiran itu adalah 70%. Jadi misal kalian tidak berangkat, boleh, misal sakit, kalian boleh menggunakan surat izin. Kalau bagusnya sih, di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup jelas ya. Kita harus mempelajari surat Al-Furqan ayat 67. Tentang apa sih? Ada yang tahu surat Al-Furqan itu artinya apa? Al-Furqan? Pembeda. Jadi kalau yang pembeda otomatis jelas ya, berarti membedakan antara yang batil dengan yang hak, seperti ini. Mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Selanjutnya, surat Al-Furqan itu turun di Makkah apa Madinah? Makkah. Ada berapa jumlah ayatnya? Ada berapa? Ada 77 ayat. Sekarang Bu Zul tanya, surat Al-Furqan itu surat keberapa? 25. Surat 25. Oke. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari surat Al-Furqan ayat 67? Ada yang tahu tentang apa? Tentang pola hidup sederhana, tidak boros. Jadi surat Al-Furqan ayat 67 itu lebih ke bagaimana cara kita membelanjakan harta kita. Jadi di Al-Quran itu disebutkan bagaimana sih cara kita memanage uang itu. Jadi cara kita membelanjakan uang itu sudah diatur dalam Al-Quran. Seperti itu. Nah, nanti kalian akan Bu Zul sajikan sebuah video tentang infak dan sedekah. Kalian bisa meneliti, kalian nanti dibuat materi untuk diskusi. Selanjutnya Bu Zul akan mendemonstrasikan bagaimana cara membaca
membaca surat Al-Furqan ayat 67 dengan benar dan baik. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu wa lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nanti selanjutnya kalian akan mendemonstrasikan, jadi gantian. Tadi kan Bujul yang mendemonstrasikan, kemudian gantian kalian yang akan mendemonstrasikan. Kamu Froda kelihatan enggak? Kelihatan ya, oke. Nanti akan kita baca bareng-bareng dari arah Mbak Tika, kemudian ke utara gitu ya. Oke, yang pertama Mbak Tika berarti dari awal sini. Walladzina artinya adalah dan orang-orang, walladzi wa iku lan berarti dan orang-orang yang. Terus selanjutnya iki anfaqu artinya adalah mereka membelanjakan. Selanjutnya lam mereka tidak. Mbak Indah artinya, nah ini loh artinya. Yusrifu berarti berlebih-lebihan. Lam yusrifu berarti tidak berlebihan. Jadi dalam kita membelanjakan harta kita itu tidak boleh berlebihan. Jadi lam yusrifu ini adalah keywordnya atau kata kuncinya. Selanjutnya Mbak Aziza, walam artinya adalah dan tidak. Mbak Meli, yang artinya mereka kikir. Jadi selain tidak berlebih-lebihan, kita juga tidak boleh kikir. Selanjutnya Mbak Yaya, artinya adalah dan adalah. Selanjutnya terus selanjutnya demikian. Selanjutnya adalah qawama, itu adalah berdiri. Jadi maksud kandungan dari surat Al-Furqan ayat 67 itu adalah dalam membelanjakan harta kita, kita tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh kikir. Jadi antara tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir, berarti kita ada di tengah, moderat. Jadi yang sedang-sedang saja, ya tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu kikir alias pelit. Nah, itulah cara kita membelanjakan harta kita. Selanjutnya terjemahan dari surat Al-Furqan ayat 67 adalah dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak kikir. Dan adalah membelanjakan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Seperti yang tadi Bujul katakan, dalam membelanjakan harta kita itu kita berada di posisi tengah. Pokoknya apa saja segala sesuatu di dunia ini itu enaknya yang sedang-sedang saja, tidak terlalu baik, ya tidak terlalu buruk, ya sudah-sudah saja, tidak berlebihan, berarti tidak boros, dan juga tidak terlalu sedikit, alias pelit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, selanjutnya berarti tadi ya ini adalah penjelasan dari ayat. Yang pertama, seperti tadi manusia itu lumrah, manusia itu adalah makhluk yang konsumtif. Konsumtif itu berarti suka membelanjakan kayak gitu, senang, hura-hura senang berbelanja, itu adalah tindakan konsumtif. Dijelaskan pula dalam membelanjakan dan menafkahkan harta yang dikurani Allah itu mereka
Yang pertama adalah tidak israf. Apa itu tidak israf? Tidak israf itu berarti ya berlebih-lebihan tadi. Pokoknya keywordnya itu cuma ada dua. Yang pertama itu adalah tidak berlebih-lebihan, dan yang kedua adalah tidak kikir. Itu adalah kandungan surat Al-Furqan ayat 67. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Yang menghafalkan pertama itu adalah, ini sekarang tanggal berapa? 18 ya. Oke, tanggal 18. Absen nomor 18 itu adalah Muhammad Egi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika Qawama. Bulan apa ini? Bulan Juli ya. Bulan Juli itu berarti nomor 7. Nomor 7 berarti Hudaya Maisarah Alawiyah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Oke, terima kasih. Sekarang kira-kira bagaimana cara membelanjakan harta kita? Kan itu sudah ada ya di surat Al-Furqan ayat 67. Nah, kira-kira itu nanti bagaimana cara kita membelanjakan harta kita? Nah, itu nanti kalian bisa menggali informasi, kalian bisa cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalian boleh cari di internet juga. Selain itu juga nanti Bujul akan menyajikan sebuah video. Setelah itu nanti kalian diskusikan, dan setelah kalian diskusikan kalian boleh presentasikan di depan. Ada yang mau ditanyakan? Pertemuan nanti juga Bujul akan memberikan soal ya. Jadi nanti ada soal untuk mengetes kalian hari ini pembelajarannya bagaimana, seperti itu. Dan ada yang mau ditanyakan ya? Oke. Gini Kak, Rina butuh uang tambahan buat ujian itu. Gimana Kak? Kamu nggak bisa ikut sebenarnya. Kayak gitu kok. Kamu tuh nggak salah. Dia yang salah. Dia yang membuat kita jadi kayak gini. Kalian bapak dari kantor yang di dalam itu habis ngapain ya Pak? Oh, ini biasa Mas, sudah rutin sedekah nggak terkabul. Anak saya juga begitu. Ketika dia Bagaimana? Menguras air mata? Ini adalah salah satu dari sekian banyak film tentang swadaqah. Dan walaupun kesulitan hidup kita seperti apapun, jangan pernah bersuudzon kepada Allah, gitu ya. Nah, sekarang Bujul menyajikan sebuah masalah, yaitu bagaimana cara membelanjakan harta kita. Nah, kalian tadi juga sudah Bujul sajikan sebuah video ya tentang sedekah juga. Selanjutnya silakan kalian berdiskusi buat kelompok. Satu kelompok berisi sekitar 4-5 orang. Seperti itu. Setelah itu kalian boleh mempresentasikannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Quran Surat Al-Furqan ayat 67.
yang berisi salah satu bentuk ibadah yang harus dilakukan sebagai seorang muslim adalah infak atau berbagi, baik infak yang hukumnya wajib maupun sunnah. Surat Al-Furqan ayat 67 ini berkaitan dengan amalan ibadah infak tersebut, di mana hendaknya seorang muslim berinfak di tengah-tengah antara pemborosan dan kikir. Setiap harta yang kita miliki tentunya ada sebagian dari harta tersebut milik orang lain. Dalam arti hak orang yang tidak mampu, sehingga kita diwajibkan untuk berinfak agar bisa membantu terhadap sesama saudara, khususnya saudara seiman. Berikut ini adalah kutipan surat Al-Furqan ayat ke-67 yang ditulis dalam teks Arab dan Latin serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia, juga dilengkapi dengan mufradat atau arti perkata dari setiap lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu wa lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Salah satu bentuk ibadah yang harus dilakukan sebagai seorang muslim adalah infak atau berbagi, baik infak yang hukumnya wajib maupun sunnah. Surat Al-Furqan ayat 67 ini berkaitan dengan amalan ibadah infak tersebut, di mana hendaknya seorang muslim berinfak di tengah-tengah antara milik orang lain. Dalam arti hak orang yang tidak mampu, sehingga kita diwajibkan untuk berinfak agar bisa membantu terhadap sesama saudara, khususnya saudara seiman. Agama mengajarkan kepada kita agar senantiasa berbagi dengan orang lain, akan tetapi jangan berlebihan. Juga mengajarkan agar tidak kikir atau pelit sampai tidak mau mengeluarkan sedikit pun harta yang dimilikinya, padahal ia hidup berkecukupan. Hendaknya berinfak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan sampai menghambur-hamburkan atau pemborosan, akan tetapi juga jangan pelit. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Apakah kandungan dari surat Al-Furqan ayat 67? Ada pertanyaan Ada lain? lagi? Pertanyaan kedua? Mengapa kita tidak boleh hidup secara boros? Lagi? Ada lagi? Yang dimaksud dengan sifat kikir itu apa? Dan kenapa kita tidak boleh kikir? Yang lain? Apakah bandingnya dengan penulis yang surat Al-Furqan ayat 67? Oke, 5 pertanyaan saja ya. Nanti ya kalau misal masih kurang, kita buka termin kedua. Boleh dijawab, Mbak? Nomor 1. Apakah kandungan dari surat Al-Furqan ayat 67? Jawabannya adalah surat Al-Furqan ayat 67 tersebut mengajarkan umat muslim untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam membelanjakan harta mereka. Karena dalam Islam, umat muslim diajarkan untuk hidup dalam kesederhanaan dan tidak bertindak secara berlebihan, termasuk dalam menggunakan hartanya. Soal nomor 2, mengapa kita tidak boleh hidup secara boros? Jawabannya adalah karena agama Islam memang mengajarkan untuk tidak boros, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, termasuk nafsu belanja. Salah satu contohnya adalah dari ibadah puasa pada bulan Ramadan. Islam dan puasa sebenarnya memberi pelajaran untuk lebih mudah disiplin mengatur pengeluaran agar tidak boros. Terdapat mulai dari firman Allah yang bertulis di Al-Quran, hadis, sampai pendapat ulama yang melarang hidup boros. Selain itu, boros juga jadi temannya setan. Soal dari nomor 3, arti dari infak itu apa? Jawabannya adalah pengertian infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Soal nomor 4, yang dimaksud dengan sifat kikir itu apa dan kenapa kita tidak boleh kikir? Sifat kikir adalah sifat yang mendorong seseorang untuk selalu menumpuk harta dengan cara tidak menginfakkan atau dibagi dengan orang yang lebih tidak mampu, dan sifat kikir ini membuat seseorang ini tidak rela hartanya dibagikan untuk kebahagiaan orang lain. Dan mengapa kita tidak boleh bersifat kikir? Karena kikir merupakan salah satu bentuk dari ketidakpedulian. Akibatnya ketika kita kikir akan membuat orang lain tidak suka dengan kita dan pada akhirnya kita akan dijauhi atau dikucilkan. Sifat kikir akan membatasi kehidupan sosial seseorang. Dan soal yang terakhir, apakah pentingnya kita mempelajari tentang surat Al-Furqan ayat 67? Jawabannya adalah karena dalam surat Al-Furqan ayat 67 mengajarkan kita untuk hidup tetap sederhana dan tidak berlebihan, termasuk dalam membelanjakan harta bendanya serta mengajarkan kepada kita hidup secukupnya.
sederhana dan tidak menghamburkan harta dalam menjalani kehidupan. Sebagai hamba Allah SWT, kita bisa mengeluarkan rezeki untuk nafkah, tidak berlebihan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Itulah pentingnya kita mempelajari surat Al-Furqan ayat 67. Kira-kira dari jawaban penyaji ada yang mau menyanggah atau menambahi? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada silakan diakhiri, Mbak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada presentasi dari kelompok 1 tentang analisis surat Al-Furqan ayat 67. Ini Buzul akan memberikan semacam kuesioner ya, lembar penilaian. Tadi waktu kalian melaksanakan diskusi, mohon diisi dengan sesuai dengan kenyataan. Seperti itu. Penilaian diri kalian silakan diisi sesuai dengan hati nurani. Jadi silakan kalian isi sesuai dengan hati nurani. Sudah selesai? Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Silakan disimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Mbak Meli, boleh berdiri Mbak Meli. Hikmah mempelajari Quran surat Al-Furqan ayat 67 ada 6. 1. Allah melarang umat Islam bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas bahkan dalam urusan ibadah. 2. Tidak membelanjakan harta secara berlebihan atau boros karena boros adalah bentuk dari kesombongan dan keangkuhan. 3. Kerabat dan keluarga terdekat perlu mendapat perhatian lebih dahulu dalam bersedekah. 4. Islam menyelaraskan umat manusia untuk berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. 5. Termasuk orang-orang mendustakan hari akhir adalah mereka yang tidak berbuat baik kepada para kaum duafa. Jadi surat Al-Furqan ayat 67 itu menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengelola harta benda kita. Berarti kita tidak boleh, yang pertama tidak boleh berlebihan. Selain tidak boleh berlebihan berarti kita tidak boleh kikir, karena sifat-sifat itu adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah. Coba kalian pikirkan, misal kalian boros, hura-hura, tapi teman kalian ternyata kekurangan uang. Kira-kira perasaan teman kalian bagaimana? Mesti sedih ya. Jadi kalau kita dikasih nikmat Allah dalam artian kita punya harta berlebih, berarti sudah seharusnya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan cara tidak terlalu berlebih-lebihan dan juga tidak kikir, berarti ada di tengah-tengah atau moderat. Pokoknya apapun yang di tengah-tengah itu selalu bagus, insya Allah seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Dan harus kalian ingat juga, orang yang suka boros itu adalah temannya setan. Jadi kalau kalian tidak mau jadi temannya setan, berarti berlakulah sederhana, apa adanya saja, seperti itu. Dan kalian juga harus menyantuni anak
yatim. Jadi kalau ada anak yatim jangan dibentak-bentak. Kalau kalian bisa bantu silakan dibantu. Selain itu, kalian juga dalam bersedekah itu tidak hanya uang. Kalian senyum saja bisa diartikan sedekah, seperti itu. Terus kalian berkata-kata yang menyenangkan, berkata-kata manis, berkata-kata yang bagus, yang baik, tidak menyakitkan hati, itu juga termasuk sedekah. Jadi sedekah itu maknanya luas sekali. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, selanjutnya Bu Jul akan memberikan evaluasi ke kalian. Silahkan buka HP kalian. Saya kirim di WA group, atau misal belum terkirim di WA group, ini perhatikan di layar. Ini adalah link untuk evaluasi kalian. Silahkan dikerjakan. Waktunya adalah 10 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sudah selesai ya? Sudah. Oke. Sebelum Bu Zul akhiri pembelajaran kita hari ini, kira-kira pembelajaran hari ini cukup menyenangkan tidak? Menyenangkan. Tadi kan kita pakai metode diskusi, dan sebelumnya Bu Zul kasih stimulus sebuah permasalahan gitu ya. Masalahnya itu tadi adalah bagaimana cara kita membelajarkan harta kita. Nah, caranya adalah tadi ada dua. Apa saja tadi? Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kecil. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Bu Zul dan membahas surat Al-Isra. Kalian boleh ambil artikel atau jurnal dari internet. Seperti itu. Sebelum diakhiri, boleh berdoa dulu. Monggo. Mas Egi, bisa dipimpin doanya. Kita pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma fahna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa fahman shalihan wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.